Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Siap diberkati Tuhan bagi hari ini, amin. Ya, siap diberkati Tuhan. Boleh rapikan tangan tinggi kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan hati kita yang masuk ke dalam Tuhan. Kita bawa hati kita agar bisa berdoa dibagi untuk kita awali. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan pribadi. Dan kami pagi hari ini kami datang kepada-Mu tidak dengan hati, karena kami Bapak puji yang menyembah terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, lautan, mujizat dan keajaiban-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya, kami mulai kami diberkati Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rata-rata setiap puji dan penghormatan kami siap memuji menyembah-Mu di dalam Tuhan. Tuhan pimpin ibadah di pagi hari ini dari awal ke tengah akhirnya. Kuserahkan semuanya dalam tangan dan kuasa. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah melihat semuanya. Coba sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat anak kita. Haleluya. Sekali lagi shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus dalam hati kita selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Kita mau ada damai sejahtera dalam hidup kita. Betul nggak, saudara? Ya. Betul. Hari ini pun kita mendapatkan rema yang luar biasa yang boleh kami terima. Kita baca di Yohanes 15 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biasa ya dalam hidup kita, karena kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada dalam
hidup kita yang tidak pernah kering, yang selalu terus ditambah-tambahkan terus oleh Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara tidak akan pernah kekurangan kasih Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita pujikan satu pujian yang memberkati.
Kia kata kaya rama ya rama ya rama ya rama. Kia kata kaya rama ya rama ya rama ya rama ya rama. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kia kata kaya rama kaya apapun yang bergumulan kami saat ini bahkan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang punya cara untuk membuka jalan kami, atau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Haleluya. Sebab kami percaya penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Haleluya. Lebih dahulu cara untuk membuka jalanku, lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan hati yang percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih
Engkau Tuhan kami yang tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Sebab Tuhan Yesus yang membuatkan kami mengalami hidup perkemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan. Beri tepuk tangan sekali lagi buat anak kita, bro. Bagi sama-sama kita buat anak kita. Kita mau besar sama memuji nama Tuhan. Amin. Luar biasa kita sembah, amin. Dia berkata atas setiap pujian kita dan dia hadir melawat setiap kita, amin. Beri tepuk tangan buat teman kita, haleluya. Beserta, izinkanlah aku
Haleluya. Haleluya. Kita yakini, kita percaya bahwa janji Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Amin. Buat Tuhan kita pernah lalai mengabdi janjinya. Beri tepuk tangan buat saudara kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita cuma dapat duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan diberkati oleh pujian Tuhan yang dibawakan VPI. Mari saya persilakan. Beri tepuk tangan dulu.
Pujian yang luar biasa yang sudah memberkati kita semua di bagian ini. Beri tepuk tangan yang paling tinggi buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Berdasarkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan membangkitkan iman kita seperti iman timbul dari pendengaran. Kita mengatakan yang haleluya. Yang baru telah berlalu. Rencanamu Tuhan hingga bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang datang sumber kekuatanku, Kau terbaik bagiku. Mari sama-sama bersyukur. Kita katakan, ku lupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku padamu Yesus, dan kembali kepada tujuanku. Hari yang baru telah berlalu. Rencanamu Tuhan hingga bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang damai sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, mari kita sama-sama berdiri dalam pujian ini. Terbatas oleh pikiranku, firman-Mu yang damai sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan hingga bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu yang damai sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik Terpuji-pujilah Kau ya Allah Bapakku, dan terpuji-pujilah Kau ya Tuhanku Yesus. Mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Bapa percaya bila firman yang akan kami pelajari Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, semuanya tidak ada yang sia-sia Tuhan, semuanya boleh tertanam, semuanya boleh bertumbuh, semuanya menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan Kau berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarkan
Hamba sampaikan ya Tuhan, semua yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama suci Tuhan Yesus, anak yang hidup, yang kucintai dan doain yang berdoa dan percaya semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan percaya semua. Mari cuma hanya siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan. Amin. Silakan duduk. Sabar, ayat. Tes, oke. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar lagi, mengulang kembali Bapak Ibu. Jadi apa yang sebelumnya kita pernah pelajari, kita pelajari lagi untuk merefresh pikiran kita. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, Musa itu ketika mengajar bangsa Israel, itu beberapa kali diulang supaya bangsa Israel itu ingat Bapak Ibu. Makanya ada kitab namanya kitab isinya apa? Kitab ulangan isinya apa? Ayat baru apa ngulang? Ngulang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca dari kitab Kejadian, Keluaran dan lain bilangan dan lain sebagainya, itu diulang lagi pengajaran yang diberikan oleh Musa, ditulis lagi dalam kitab ulangan. Makanya namanya kitab Kita mau belajar lagi Bapak Ibu, satu fondasi kita yang paling utama di dalam Tuhan. Kita mau merefresh kembali, kita mau mengembalikan kekristenan kita lagi. Mungkin yang sebelumnya Bapak Ibu lupa, boleh ingat kembali. Bapak Ibu yang tidak tahu atau belum tahu, Bapak Ibu bisa mengerti bahwa berapa tahun pun Bapak Ibu mengikuti Tuhan, kalau landasanmu bukan ini, berarti kekristenanmu itu salah. Tolong ditampilkan PowerPoint. Jadi kita akan belajar yang nomor satu di dalam Tuhan. Bapak Ibu ikut Tuhan Yesus ini udah berapa lama sih? Udah lama ya? Ada yang udah puluhan tahun, ada yang belasan tahun. Saya sendiri ketika dipanggil Tuhan melayani itu 2009 Bapak Ibu. Berarti tahun ini 2023, berarti 14 tahun saya sudah melayani Tuhan. Ada yang juga lebih senior dari saya, puluhan tahun ikut Tuhan. Tapi banyak Bapak Ibu orang yang sudah ikut Tuhan tapi landasannya itu salah. Mereka lupa dengan nomor satu, apa yang harus kita siapkan selama kita ikut Tuhan. Dan hari ini kita arahkan itu, kita ubah mindset kita bahwa nomor satu yang paling terutama dalam Kristenan, dalam ikut Tuhan adalah apa? Iya, Tuhan Yesus nomor satu. Ikut Tuhan Yesus nomor satu paling penting adalah yang puluhan tahun ikut Tuhan Yesus, yang paling penting adalah nomor satu yang Tuhan ajarkan dan yang paling penting, next, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dan dengan segenap kekuatan. Dalam bahasa Ibrani-nya ahava, ve'ahavta et Adonai Elohecha behol levaveka, ubehol nafsecha, ubehol neolecha. Cinta, bahasa aslinya ya, cintailah Yahweh Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap, bukan jiwamu, tapi dengan segenap hidupmu. Dan yang terakhir, dengan segenap, bukan cuma kekuatan, meot deka. Meot dalam bahasa Ibrani adalah semua apa yang bisa engkau mampu lakukan, itu biasanya menggunakan kata meot. Jadi bukan cuma dengan segenap kekuatanmu, tapi apa segala
kekuatan kemampuan yang kau yang miliki, lakukan itu untuk mencintai Tuhan Allahmu. Tapi banyak Bapak Ibu orang yang sudah ikut Tuhan 10 tahun, 5 tahun. Tolong ya, agak mati-mati. Banyak orang yang ikut Tuhan 5 tahun, 10 tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka gak punya mindset, gak punya konsep bahwa yang nomor satu itu harus mencintai Tuhan. Pelayanan ya pelayanan, ibadah ya ibadah, doa ya doa. Tapi landasannya apa? Bukan cinta Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar, nanti kita akan bahas apa itu cinta kepada Tuhan dalam bahasa aslinya. Supaya Bapak Ibu tahu, apapun yang Bapak Ibu lakukan, baik Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu hari minggu ini beribadah, sabar, ataupun Bapak Ibu memuji Tuhan, melayani Tuhan, Bapak Ibu melakukan semuanya karena Bapak Ibu cinta Tuhan. Bukan buat saya, bukan buat gembala, bukan buat orang lain, tapi saya melakukan ini karena saya cinta sama Tuhan. Nah, cinta itu apa dalam bahasa Ibrani? Next, cinta menggunakan kata ahava Bapak Ibu, dari akar kata ini yang artinya untuk memberi hava, tapi ditambahin ahava artinya aku memberi. Jadi orang yang mencintai, orang itu pasti memberi. Orang yang mencintai pasti memberi. Bapak Ibu perhatikan, orang yang mencintai pasti memberi. Kalau ada orang cinta ngomong toh, apalagi yang masih pacaran, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Wah. Tapi di kokon jemput gak belum. Kokon bayarin mana? Gak belum, bayar dewe-dewe. Namanya cinta apa bukan? Namanya geda. Bapak Ibu cinta Tuhan? Bapak Ibu cinta Tuhan? Bapak Ibu ngomong toh, apa sudah memberi? Saya mau memberi bukan berarti Bapak Ibu harus memberi persembahan, itu kan saya pendeta ya. Bapak Ibu kalau perhatikan ngajar saya nggak pernah nyuruh jemaat kasih persembahan, karena saya punya mindset kalau Bapak Ibu ngerti kita, kalau mau kasih Tuhan silakan, tidak mau kasih Tuhan juga silakan. Kenapa? Karena Tuhan nggak butuh. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau engkau nggak mau kasih, Tuhan bisa pilih orang lain diberkati buat kasih rumah Tuhan. Dan saya melihat di tempat ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bukan dari siapa-siapa dijadikan Tuhan menjadi luar biasa, dan yang siapa-siapa dijadikan Tuhan bukan siapa-siapa. Karena bagi Tuhan, kalau mau pakai seseorang, kalau mau memindahkan kepercayaan itu sangat gampang, Bapak Ibu. Dan saya bilang di sini, kalau Bapak Ibu cinta Tuhan, Bapak Ibu pasti memberi. Kalau Bapak Ibu ngomong tok sama Tuhan, berarti Bapak Ibu gerus. Orang yang cinta pasti memberi, pasti. Bapak Ibu, saya dulu ketika pacaran sama istri saya, tak bela nih Bapak Ibu, jempol toko ini nang bundaran Cito ngono Bapak Ibu. Saya nggak Surabaya, Mewaru Bapak Ibu. Bolak balik pas pacaran. Kenapa? Karena cinta. Saya kira dia jalan nama atau kamu sudah terus. Tapi dulu pacaran semuanya Bapak Ibu, makan minta apa? Pengen apa yang tak bayarin Bapak Ibu. Waktu bayarin makan kerasa Mbak, kerasa kan? Tapi karena apa? Cinta. Bapak Ibu juga sama, bangun pagi-pagi. Pagi hari ini kita beribadah, kita nggak jalan-jalan dulu, kita nggak nonton sinetron, kita nggak ngapa-ngapain, kita datang dulu beribadah kepada Tuhan, kita membayar waktu kita untuk Tuhan. Ini adalah salah satu bukti kita apa? Cinta sama Tuhan. Dan yang melayani juga sama. Saya bangun pagi-pagi, saya datang ke tempat ini, Bapak Ibu,
Saya tidak meminta persembahan kasih dari Bapak Ibu. Saya cuma minta apa firman yang ditaburkan Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu semakin berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan saya juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi orang yang mencintai pasti memberi. Dan selama Bapak Ibu sampai saat ini kalau merasa aku tidak ada yang aku beri buat Tuhan, percayalah berarti engkau belum mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Karena orang yang cinta pasti memberi. Jadi kita akan semakin bahas Bapak Ibu. Next. Nah Bapak Ibu, siapa nabi yang paling ciamik di dalam Alkitab? Nomor 1. Siapa? Musa. Bahkan Bapak Ibu kalau baca di dalam Alkitab, ahli Taurat yang di Perjanjian Baru, mereka nggak mau loh disebut murid Yosua. Mereka nggak mau disebut murid Yesaya. Mereka nggak mau disebut murid Yeremia. Mereka maunya disebut murid Musa. Ahli Taurat, orang pintar, orang kaya. Bapak Ibu kalau lihat Perjanjian Baru, ketika mereka berhadapan dengan Tuhan Yesus, mereka bangga ngomong apa? Aku ini bukan muridmu Tuhan Yesus, aku muridnya Musa. Kenapa? Karena mereka tahu nabi paling hebat di dalam Alkitab, paling ciamik itu Musa. Next. Ya, tolong dibaca. Bahkan ditulis di dalam Ulangan 34, setelah Musa tidak ada nabi lain yang lebih hebat daripada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yes. Nabi yang paling ciamik, paling hebat dalam Alkitab, kalau ditanya Bapak Ibu sudah ngerti jawabannya siapa? Musa. Jadi kalau ada yang bilang nabi lain, siapalah, salah. Nomor 1 di dalam Alkitab itu Musa. Nah Bapak Ibu, saya sering kasih perumpamaan ini. Kalau ada orang bikin seminar bagaimana cara menjadi kaya, lalu yang jadi pembicara dalam seminar ini, ketika habis ngomong gini, pulang Bapak Ibu lihat, loh, pulangnya naik sepeda motor Bapak Ibu. Bukan menghina, tapi kan orang ini bikin seminar, bagaimana cara menjadi kaya, betul nggak? Lalu pulangnya naik sepeda motor. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak sama orang ini? Bapak Ibu udah bayar nih ikut seminar 1 juta per orang, bagaimana cara menjadi kaya. Mari selesai acara, pulang, pembicara kan numpak sepeda motor Bapak Ibu, numpak Gojek. Bapak Ibu percaya apa enggak? Percaya diajari jadi kaya? Gak percaya toh? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, bagaimana cara menjadi kaya? Lalu yang ngomong Bill Gates Bapak Ibu, coba. Pulang dari seminar, dia naik Rolls Royce Bapak Ibu. Dijemput Rolls Royce warna hitam di depan. Pintunya bukan ke sini tapi kebalik pintu Rolls Royce itu. Nah Bapak Ibu percaya nggak kalau orang ini bisa mengajari Bapak Ibu jadi kaya? Percaya nggak? Naik Rolls Royce tuh. Percaya? Bro, Bill Gates kok orang terkaya nomor 3 di dunia sekarang. Ngajari Bapak Ibu jadi kaya. Bapak Ibu pasti akan lebih percaya. Dan ini juga sama. Yang mengajari kita, yang paling penting ikut Tuhan nomor 1 adalah cinta. Itu nabi yang terhebat di dalam Alkitab. Siapa? Musa. Next. Bapak Ibu kalau baca Musa, semua tulisan yang dibuat oleh Musa, pengajaran Musa itu fokusnya cuma dan kita pernah dibahas. Yang pertama Musa itu menekankan akan cintailah Tuhan Allah. Dan yang kedua, Musa itu menulis yang paling penting setelah cinta,
itu takutlah akan Tuhan Allah. Nah, suatu saat nanti kita akan bahas, kita pernah bahas yang takut akan Tuhan, tapi nanti kita akan refresh lagi. Tapi yang paling utama yang ditulis oleh Musa adalah cintailah Tuhan. Dan ini yang mengajar ini adalah nabi yang paling hebat, paling canggih di dalam Alkitab, dan yang dipakai Tuhan luar biasa. Berarti kalau Musa yang mengajar ini, kita harus percaya. Kenapa? Sudah dibuktikan teorinya benar. Makanya Bapak Ibu kalau lihat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus kalau ditanya di dalam Alkitab kan ada, Tuhan Yesus pernah berbicara gitu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa? Kekuatan. Kutipan Tuhan Yesus dalam kitab Lukas atau Markus kalau saya buka ya. Bebas ada Matius, Markus, Lukas, pilih mana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan. Ketika Tuhan Yesus ditanya apa yang penting, Tuhan Yesus kan bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sebenarnya ketika Tuhan Yesus ngomong ini, Tuhan Yesus itu mengutip tulisan Musa. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, itu Tuhan Yesus bukan ngomong ya, tolong dibantu baca dulu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, ketika Tuhan Yesus ngomong ini, Tuhan Yesus ini bukan menulis sebuah firman baru. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini mengutip tulisan Musa. Jadi Ulangan 6 ayat 4 sampai 5, tolong dibuka. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ini bahasa Indonesia, baca dulu. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini namanya kalau dalam ketika saya belajar bahasa Ibrani, ini namanya Shema prayer atau doa Shema, karena awalnya Shema atau artinya dengarlah. Dan ini biasanya doa yang diucapkan oleh orang Israel setiap hari. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha behol levaveka ubehol nafsecha ubehol meodeka. Ini doa Shema namanya. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat Tuhan Yesus bilang cintailah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu, Tuhan Yesus itu mengutip apa yang ditulis oleh Musa. Jadi Bapak Ibu tahu apa rahasia kesuksesan Musa, apa rahasia Tuhan sangat mengasihi Musa. Karena Musa adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhan. Kenapa Musa bisa dipakai sebegitu luar biasa? Karena Musa mencintai Tuhan. Apa nabi-nabi lain tidak mencintai Tuhan? Cinta. Tapi satu-satunya nabi yang mengajarkan cintailah Tuhan Allahmu adalah Musa. Jadi Bapak Ibu lihat, nabi yang paling ciamik, nabi yang pernah bertatapan muka dengan Allah. Kenapa dia bisa sebegitu hebatnya? Kenapa dia dipilih Tuhan menjadi gembala? Jawabannya simpel, karena dia seorang nabi yang mencintai Tuhan. Bapak Ibu ikut Tuhan sudah berapa belas tahun? Apakah Bapak Ibu sudah mencintai Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah menyayangi Tuhan? Atau cuma rutinitas? Nanti kita akan belajar gimana caranya kita membangun hubungan cinta kita. Nah, ada studi kasus yang menarik Bapak Ibu. Amsal 5 ayat 1 sampai 12. Kita nggak akan baca seluruhnya, kita buka sekilas saja ayat 1. Terus Ayat 5 ayat 1. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. terus
supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitipkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Lompat ayat 8. Lompat ayat 8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Ya, lompat ayat 15. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab di rumah nanti, kita nggak akan baca sebelumnya namanya, itu selalu mau menulis sebuah perikop judulnya nasihat mengenai perzinahan. Nasihat istilahnya jangan main perempuan. Nah, dikatakan kenapa engkau jangan main perempuan? Jadi kemudian Salomo bilang ayat 9 supaya hartamu jangan habis. Salomo itu ngomong gini, ya, kau jangan main perempuan, kenapa? Supaya hartamu itu jangan habis. Jadi dari zaman dulu itu ternyata sudah hal yang umum, orang yang main perempuan hartanya. Nah, Salomo tahu nih, Salomo udah nulis. Lalu di ayat 15 ditulis, next ayat 15. Minumlah air dari ulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membuat. Ngerti Bapak Ibu, artinya minumlah air dari ulahmu sendiri itu ngerti nggak maksudnya apa? Puaslah terhadap pasanganmu sendiri. Jadi jangan sampai cari orang lain. Istilahnya Salomo menulis itu. Bapak Ibu kalau baca perikop ini udah istilahnya Salomo itu memberikan nasihat yang banyak mengenai wanita. Pokoknya kudu hati-hati sama wanita. Nah, pertanyaannya Salomo jatuh karena pertanyaannya kenapa Bapak Ibu? Padahal Salomo menulis perikop segini banyak. Itu wanti-wanti membacanya, wanti-wanti umatnya. Hati-hati sama perempuan. Tapi akhirnya Salomo jatuh karena pertanyaannya kenapa Bapak Ibu? Ini yang juga bikin saya penasaran. Kenapa Bapak Ibu? Next PowerPoint. Ternyata waktu saya belajar, ketika saya baca dalam bahasa Ibrani-nya, bolak-balik saya juga penasaran Bapak Ibu. Orang yang sebegitu hebatnya, orang yang sebegitu kayanya, orang yang sebegitu dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa kok? Yes. Kenapa kok dia sampai mengalami hal itu? Next. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata di dalam Alkitab kata Salomo mencintai Tuhan itu cuma ditulis satu kali. Jadi sepanjang hidupnya Salomo di dalam Alkitab, kata Salomo mencintai Tuhan itu cuma ditulis satu kali. Dan itu ditulis di ayat ini. Yes, kalau dipakai baca. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan kurban di bukit-bukit pengorbanan. Yes. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat ayat ini, lalu saya melihat, ini ada Tuhan. Orang ini berarti mencintai Tuhan. Ternyata ketika dibaca dalam bahasa Ibrani asli, dia bukan menunjukkan kasih. Next. Ini adalah kata dari past tense, Bapak Ibu. Jadi istilahnya sesuatu yang sudah terjadi, namun tidak terjadi. Jadi Salomo itu kalau dalam tulisan-tulisan Ibrani itu dikatakan bukan mencintai Tuhan, tapi telah mencintai Tuhan. Jadi Salomo cinta kepada Tuhan itu cuma di awal-awal. Setelahnya itu dia tidak lagi menjadi seseorang yang mencintai. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan dan Salomo telah mencintai Tuhan. Dari sini apa yang bisa kita pelajari? Gak peduli Bapak Ibu ikut Tuhan berapa lama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari saya mungkin sampai 30 tahun. Kalau Bapak Ibu tidak mencintai Tuhan, engkau tidak bisa berpegang kepada hukum Tuhan, pasti.
Kau nggak akan bisa taat sama Tuhan. Karena yang membuat kau bisa taat terus sama perintah Tuhan itu cuma cinta kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak sih, orang mati nanti ketika mati dihakimi berdasarkan orang mati dihakimi berdasarkan iman apa perbuatan? Nah, kalau itu namanya kita percaya. Kan iman menyelamatkan. Kan banyak yang mengajar, wes percaya saja pasti berarti orang mati dihakimi berdasarkan naik ya powerpointnya, mundur. Kenapa cinta Tuhan yang paling utama? Kita buka dulu Wahyu 20 ayat 12. Wahyu 20 ayat 12. Ini akhir siapa Matius? Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Orang-orang mati dihakimi berdasarkan apa? Berarti yang ngajari dihakimi berdasarkan iman itu benar atau salah Bapak? Orang mati dihakimi berdasarkan apa yang ini ditulis? Jadi kalau ada yang ngomong percaya kok selamat, itu nggak ngerti Alkitab. Jujur, Bapak Ibu, saya untuk mengajar Bapak Ibu, saya belajar Alkitab itu dalam bahasa asing, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Bapak. Dan saya sampai belajar ikut pelatihan dari University of Hebrew di Yerusalem ya Bapak. Waktu COVID kemarin online, saya sampai dapat sertifikat Bapak Ibu, supaya saya lebih ngerti lagi. Jadi waktu saya ngajar jemaat itu nggak ngawur Bapak Ibu. Dan banyak pengajar yang keliru. Ngomong orang percaya toh pasti. Nah ini apa? Tuhan yang tulis. Orang mati dihakimi berdasarkan. Berarti perbuatanmu harus apa? Harus baik atau? Harus apa? Baik saja tidak cukup. Perbuatanmu harus benar, bukan baik. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu lihat pengadilan, ini kan ditulisnya seperti pengadilan. Bapak Ibu lihat pengadilan, yang menentukan seseorang itu terdakwa itu bersalah atau tidak, itu kitab apa? Undang. Kalau ditulis barang siapa mencuri ini kena hukuman pidana berapa tahun ya. Nah sama juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pun sudah menulis apa yang boleh diperbuat, apa yang tidak boleh diperbuat. Nah Bapak Ibu bukan pada itu melakukan itu dilihat mana yang benar, mana yang. Nah yang membuat Bapak Ibu bisa bertahan, oke lah kalau baru ikut Tuhan semangat Bapak Ibu. Saya dulu ingat waktu pertama kali saya bertobat, ikut Tuhan itu semangat membantu membara. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, apa yang membuat saya terus mau berpegang kepada perintah Tuhan? Saya nggak melihat orang lain, saya nggak lihat apapun, saya cuma melihat Tuhan saya. Saya cuma karena aku mencintai. Kalau Bapak Ibu tidak mencintai Tuhan, Bapak Ibu tidak akan bisa berpegang kepada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu cinta sama Tuhan, Bapak Ibu pasti pegang perintah Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Ibu cinta sama Tuhan. Bapak Ibu sayang sama Tuhan. Bapak Ibu nggak mau bikin Tuhan sedih. Jadi orang-orang yang ikut Tuhan landasannya belum cinta Tuhan. Hari ini kita belajar. Kalau aku ikut Tuhan, kalau aku beribadah, kalau aku berdoa sama Tuhan, kalau aku melayani Tuhan, aku melakukan semua itu karena apa? Aku cinta sama Tuhan Yesus. Kembali ke PowerPoint. Next, terus. Nah,
seperti orang-orang pacaran Bapak Ibu PDKT, saya percaya di sini nggak ada orang kamu langsung jatuh cinta. Betul? Rasa cinta itu dibangun atau langsung muncul tiba-tiba Bapak Ibu? Saya dulu ketemu istri saya waktu sebelum pacaran, ya biasa aja. Tapi pas tambah lama tambah cinta Bapak Ibu. Terus akhirnya menikah. Nah, rasa cinta itu bukan muncul tiba-tiba. Tidak ada orang jatuh cinta secara tiba-tiba. Orang jatuh cinta itu harus dibangun. Nah, hari ini kita belajar bagaimana cara kita membangun rasa cinta itu dengan Tuhan. Ada 3 poin. Next. Kita singkat didimu. Yang pertama, orang yang cinta. Yes. Orang yang cinta pasti mengucapkan. Orang yang cinta pasti mengucapkan. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi orang yang mencintai Tuhan pasti mengucapkan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang di sini pernah ngomong sama Tuhan di mulut? Tuhan, aku mencintai. Saya ingin tahu siapa yang pernah ngomong sama Tuhan seperti itu. Tuhan, aku mencintai. Belum ada. Ngomongnya gimana terus? Di hati. Di hati doang. Bagaimana membangun rasa cinta yang baik? Nomor 1, kalau engkau cinta, engkau harus mengucapkan. Bapak Ibu, waktu saya pacaran dengan istri saya ngomong sama istri saya, aku sayang sama kamu. Kira-kira kalau saya tidak ngomong, saya cuma ngomong melalui hati saya. Kamu tahu apa kan ada dalam isi hati saya? Kira-kira orang cinta itu ngomong gak? Orang cinta pasti. Jadi selama Bapak Ibu tidak pernah ngomong aku cinta sama Tuhan, percaya berarti hubunganmu dengan Tuhan itu belum sampai ke langkah selanjutnya. Orang Israel Bapak Ibu, orang Israel itu sehari berdoa 3 kali. Orang Israel sehari itu doa 3 kali. Orang Islam 5 kali. Orang Kristen juga sehari berapa? 3 kali. Doa makan pagi, makan siang, sama? Iya, nggak kalah. Kan? 5. Makannya 5 kali berarti. Berapa? Oh, snacknya 2 ya, sama snack ya. Jadi 5 kali. Jadi sama dengan orang Israel. Jadi orang Kristen ini benernya nggak kalah sama orang Islam. Karena 5 kali, kita juga 5 kali. Jadi kalau ngemilnya 3 kali, doanya jadi berapa? 6 kali. Nah, orang Israel sehari doa itu 3 kali pokoknya. Dan mereka tadi ngomong apa yang saya sebut dengan doa Shema. Mereka ngomong, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, bahasa Sini, dan dengan segenap kekuatanmu. Mereka itu ngomong sama Tuhan. Dan saya juga melatih diri saya, ketika saya saat teduh sama Tuhan, saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku cintai. Kalau Bapak Ibu sebelum hari ini nggak pernah ngomong gitu sama Tuhan, mulai hari ini biasakan setiap habis berdoa, setiap saat teduh, selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mencintai. Tuhan, aku mengasihi. Tuhan, aku mencintai Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, ngomong di mulut dengan ngomong di dalam hati sama atau beda? Banyak yang ngajar. Doa di mulut, doa di dalam hati itu sama saja. Toh Tuhan tahu isi hatimu. Wah, Tuhan kan Maha tahu. Jadi doa dan ngomong di mulut dengan ngomong di hati sama atau enggak Bapak Ibu? Sama atau beda?
Tuhan tahu nggak apa yang ada di dalam isi hati itu? Tahu, kenapa harus ngomong? Jadi di mulut dengan di hati sama atau enggak? Bapak Ibu, saya salah satu pendeta yang menurut saya ketika saya belajar, Bapak Ibu, ketika saya belajar bahasa Ibrani, saya baca kitab itu tentang bahasa Ibrani. Menurut saya, orang yang berdoa dengan mulut, dengan di dalam hati itu jauh lebih besar kuasanya orang yang doa dengan ucapan. Karena saya belajar bahasa Ibrani. Menurut saya, dan saya melihat banyak studi kasus yang terjadi, orang yang doa di dalam hati dan orang yang diucapkan itu jauh beda kuasa. Contoh next. Kita bahas ini secara singkat Pak, secara ilmiah next. Bapak Ibu, di seluruh muka bumi ini ada 8.700.000 spesies ikan, udang, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu tahu yang bisa ngomong siapa? Cuma satu Bapak Ibu dari 8.700.000. Siapa? Manusia. Berarti bisa ngomong itu, bisa ngomong. Saya punya anjing kesayangan Bapak Ibu, lucu Bapak Ibu, namanya Alejandro. Bule Bapak Ibu, pakai nama bule. Karena kalau pakai nama selamat, gak keren Bapak Ibu. Maksudnya di Jawa Barat, selamat, bising Bapak Ibu. Tapi kalau dari Jawa, Alejandro. Adik saya kalau begitu saya pulang itu selalu lari datang gini. Tapi gak bisa ngomong Bapak Ibu. Bapak lucu, Bapak saya tak terus mainnya Bapak Ibu. Kalau tak lempar bola ngambil lagi balik, kasih makan, kasih snack, semangat Bapak Ibu, lucu Bapak Ibu. Tapi tetap ketika saya datang, dia nyambut saya, gak bisa ngomong Bapak Ibu. Lek bisa ngomong aja ini Bapak Ibu, rasa omak Bapak Ibu. Tapi gak bisa ngomong. Nah inilah Bapak Ibu. Dari 8.700.000 spesies yang bisa ngomong itu cuma manusia. Makanya kalau kita datang menyambut Tuhan lalu menyambutnya dalam hati, apa bedanya kita dengan spesies lain? Betul nggak? Kalau kita doa di dalam hati dengan kita doa di mulut, apa bedanya kita dengan binatang lain? Kita bisa ngomong dikasih Tuhan 1:8 juta. Itu satu. Dan ini ada sebuah rahasia yang menarik next di dalam kitab Ibrani. Next. Yosua 1:8 ini bahasa Indonesianya kita baca dulu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kita pernah bahas bahwa di dalam Alkitab tidak ada kata beruntung atau sial. Jadi terjemahan ini kurang tepat dalam bahasa. Bapak Ibu kalau baca dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani, di dalam Alkitab itu tidak ada kata beruntung dan sial. Kenapa? Karena supaya Bapak Ibu tahu apapun yang terjadi dalam hidup baik itu baik ataupun tidak baik, semuanya atas seizin Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Jadi kata beruntung di sini ini terjemahan yang salah kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab. Jadi apa dalam bahasa aslinya? Next, ya. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini supaya apa? Seluruh perjalananmu, istilahnya apapun yang kau perbuat pasti akan berhasil dan engkau akan berkelimpahan, tasliyah dalam bahasa Ibrani-nya. Nah jadi Bapak Ibu mau berkelimpahan atau tidak? Siapa yang mau berkelimpahan? Saya mau. Sangat mau Bapak Ibu. Siapa yang mau diberkati Tuhan dalam segenap perjalanannya? Atau apapun yang diperbuat engkau pasti dibuat Tuhan berhasil. Siapa yang mau? Saya mau Bapak Ibu. Tapi syaratnya apa? Janganlah engkau lupa apa? Memperkatakan. Kira-kira kalau memperkatakan Bapak Ibu, ngomong di mulut apa ngomong di dalam hati? Berarti kalau disuruh Tuhan memperkatakan, ini yang ngomong Tuhan, ini yang ngomong Tuhan.
Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua, kamu kalau ini bahasa sehari-hari ya, Yosua kalau engkau mau makmur, engkau mau berhasil, engkau mau berkelimpahan, engkau mau semua yang kau lakukan semuanya menjadi berhasil, engkau harus apa? Memperkatakan. Ini Tuhan yang ngomong. Nah kalau Tuhan yang ngomong ini, berarti Bapak Ibu kira-kira di hadapan Tuhan, doa di mulut dengan doa di dalam hati sama atau tidak? Beda atau sama? Lebih besar mana puasanya kira-kira? Makanya saya mendidik anak saya dari kecil. Kalau engkau doa, ucapkan. Karena banyak ayat Bapak Ibu, saya nggak akan bahas yang mengenai ini, karena kalau kita bahas perikop doa aja tentang doa, oh itu satu jam Bapak Ibu harus. Dan banyak sekali Bapak Ibu bukti-bukti yang menunjukkan orang yang doa dengan ucapan itu lebih power daripada orang yang cuma ngomong di dalam hati. Walaupun Tuhan tahu, tapi kita punya kuasa Bapak Ibu di dalam ucapan itu. Suatu saat kita akan bahas. Nah kalau menurut Tuhan ada bedanya, ya kan? Karena Tuhan yang nyuruh. Berarti orang yang ngomong di mulut sama di hati ada bedanya. Nah kira-kira kalau begitu, Bapak Ibu ngomong, aku cinta kepadamu Tuhan, di mulut dengan di hati, beda atau sama? Beda atau sama? Beda. Tuhan minta apa? Kalau Bapak Ibu cinta sama Tuhan, Bapak Ibu sayang sama Tuhan, betul nggak? Ucapkan di mulut. Kemarin sama saya ngomong, aku mencintaimu Tuhan. 1, 2, 3. Aku mencintaimu Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Jadi orang yang cinta pasti mengucapkan. Nah, bagaimana kita membangun rasa cinta itu pada Tuhan? Ucapkan setiap hari. Baik itu dalam setelah kau beribadah, setelah kau saat teduh, pokoknya ketemu Tuhan ucapkan. Bahkan saya, Bapak Ibu, waktu saya kadang nyetir sendiri, saya itu merenung gini, Tuhan aku sudah melakukan banyak, aku sudah berusaha Tuhan untuk menyenangkanmu, aku bayar harga ini itu, saya merasakan Bapak Ibu, saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan aku melakukan ini karena aku cinta kau, kalau aku gak cinta aku, saya sampai bilang itu, karena aku mencintai semuanya aku lakukan. Kayak mungkin saya itu sering karena Tuhan aku mencintai. Jadi rasa cinta itu dibangun. Gak ujuk-ujuk tiba dari Bapak Ibu kalau ikut Tuhan sudah sekian lama. Belajar ngomong cinta sama Tuhan. Yuk kita percepat next. Yang kedua, yang dimulai dari hati. Biasa Bapak Ibu hati kita harus menetapkan dulu. Aku mau cinta Tuhan. Yang ketiga, sering ketemu Bapak Ibu. Kalau cinta Tuhan, Bapak Ibu harus ada peribahasa yang Kristus jalanan soko. Makanya orang laki kalau sering ketemu sama orang perempuan, apa? Konsulat Bapak Ibu. Makanya yang punya istri jangan sering ketemu sama siapa? Karena makanya hati-hati. Karena banyak Bapak Ibu, saya lihat scroll TikTok gitu ya, saya lihat cerita-cerita itu lucu-lucu Bapak Ibu. Ada seorang, saya kemarin baca apa? Seorang ini curhat di TikTok Bapak Ibu. Dia itu punya sahabatnya ini belum kawin, dia sudah menikah Bapak Ibu. Tapi karena dia kasihan sama sahabatnya, dia ini cewek, sahabatnya juga cewek. Dia pergi sama suaminya, itu diajak sahabatnya. Jadi pergi bertiga. Dia percaya sama suaminya. Suaminya nggak akan macam-macam. Dia juga percaya sahabatnya karena udah dianggap kayak saudara sendiri. Ini kejadian. Orang ini sampai nangis-nangis waktu kami bicara itu. Bapak Ibu tahu kan kira-kira apa yang terjadi? Konstan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Trisno jalanan sokong. Ternyata akhirnya apa? Suaminya selingkuh sama sahabatnya sendiri. Akhirnya dia diceraikan. Diceraikan Bapak Ibu. Kawin sama sahabatnya sendiri. Sakit hatinya itu luar biasa. Makanya orang aman ketemu orang medok sering pasti kok sebaik apapun suaminya pasti itu sudah problem. Makanya saya juga makanya saya juga pernah bilang kan waktu saya mengajar mengenai peperangan rohani itu, gak ada orang laki yang
sehebat apapun, seiman apapun, dipepet itu kamu sudah. Kecuali homo ya. Kalau homo ya beda cerita. Karena ya saya ngomong sama saudara, aku aku cinta Tuhan, aku melayani Tuhan. Kalau ada yang ayo mepet terus, kamu sudah pasti kasih. Makanya saya nggak kan saya menjaga saya nggak mau juga mepet kalau ada model-model itu ya saya serahkan ke anak buah saya atau gimana nanti yang mereka yang atur itu. Saya tinggal di mana saja. Kenapa? Karena ya orang laki ketemu orang beda. Kenapa dulu satu apa pun? Konslet bukan konslet. Wisnu jalan soko. Makanya kalau bapak itu mau mencintai Tuhan, akan kembali ke topik. Ibu ini semangat kalau masih. Kalau kita kembali ke topik, bapak itu mau mencintai Tuhan. Bikin rutinitasmu itu sering ketemu sama Tuhan. Nah, gimana caranya kita bikin sering ketemu sama Tuhan? Paling gampang yang pertama, karena kita nggak ibadah tiap hari kan. Apa mau dibuat ibadah tiap hari, biar ketemu Tuhan tiap hari? Ya, saya mau. Apa mau ibadah di sini tiap hari? Nanti biar dibukain Pak Lukas ya, Pak Lukas ya. Ada yang mau ibadah tiap hari? Lo nggak mau ketemu Tuhan tiap hari? Lo katanya cinta Tuhan. Bikin rutinitasmu ketemu Tuhan tiap hari. Lewat apa? Saat itu. Di rumah Bapak Ibu punya waktu pribadi dengan Tuhan, bukan cuma dengan keluarga, bukan dengan suami, bukan dengan istri, bukan dengan anak, tapi berdua dengan Tuhan. Ketemu Tuhan tiap hari. Ini yang membuat kau akan pelihara cintamu sama Tuhan. Jadi bikinlah rutinitas yang setiap hari kau bisa ketemu sama Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam menutup tema kebangkitan pada pagi hari ini. Ini yang paling disukai semangat, yaitu pesan-pesan terakhir Bapak Ibu. Saya cuma kasih 2 tulisannya aja untuk memastikan. Next. Hari ini kita cek apakah Bapak Ibu benar mencintai Tuhan. Yang pertama, apakah aku sudah memberi? Saya bukan bicara persembahan, tapi apakah kau sudah memberi hidupmu? Apakah kau sudah memberi waktumu untuk Tuhan? Apakah kau sudah bayar harga untuk Tuhan? Macam-macam Bapak Ibu, persembahan itu macam-macam. Kalau Bapak Ibu, selama Bapak Ibu belum memberikan sesuatu untuk Tuhan, belum merasa bayar harga untuk Tuhan, percayalah, berarti kau belum cinta sama Tuhan. Dan yang kedua, apakah aku sudah mengucapkan cinta untuk Tuhan? Karena tidak ada orang yang cinta tidak mengucapkan. Saya kasih sebuah ayat penutup Bapak Ibu, sebuah rahasia terakhir untuk akhir zaman Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu. Wahyu 19 ayat 7-9. Kenapa di akhir zaman kita diibaratkan sebagai seorang mempelai sama Tuhan? Next ayat penutup Wahyu 19 ayat 7-9. Ya, ini akhir zaman Bapak Ibu. Wahyu 19 ayat 7-9. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yes, di ayat penutup ini Bapak Ibu kalau lihat, berbahagialah mereka yang diundang ke dalam perkawinan anak domba. Anak domba itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diumpamakan sebagai seorang mempelai.
pengantin laki-lakinya lah bahasa sehari-harinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu di akhir zaman mau diundang masuk ke sini nggak? Mau nggak? Kenapa Tuhan Yesus pakai kata perjamuan kawin? Kenapa kok bukan perjamuan makan? Supaya Bapak Ibu tahu, yang boleh masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba ini adalah orang-orang yang mencintai. Karena kalau namanya perjamuan kawin, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu pasti harus saling mencintai. Makanya di akhir zaman orang-orang yang bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba adalah orang-orang yang mencintai. Jadi di akhir kata saya cuma bisa bilang, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu, dan dengan segenap kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena orang mengajar kami untuk belajar mencintai Tuhan. Hamba juga belajar kembali merefresh seluruh pikiran kami, landasan kami ya Tuhan, bersama-sama juga. Hamba juga belajar bagaimana mencintai Tuhan dengan segenap hati Tuhan. Hamba percaya dalam firman yang kita berikan tidak ada satu pun yang kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Biar firman ini boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda untuk dipakai memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, hamba berdoa dan berdoa melalui pelayanan ini Tuhan, hamba boleh menyenangkan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita menerima persiapan kudus. Saya mengundang bagi yang lain masuk ke depan. Kita berdoa sekali lagi untuk mempersiapkan hati kita menerima persiapan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa baik bagi yang melayani maupun yang dilayani. Hamba percaya Tuhan menguduskan dan menyucikan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya seperti ini. Mari semua jemaat yang siap menerima perjamuan kudus ini, dengan Tuhan kita katakan amin. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini merupakan peringatan akan tubuh Yesus yang telah diserahkan bagi kita dan merupakan tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama
jemaatku yang terkasih, angkat anggur ini di tangan kananmu, letakkan tangan kiri di dadamu. Bukankah cawan ini adalah bukti perjanjian baru kita dan bukti persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama. Mari letakkan cawan anggur, angkat kedua tanganmu. Mari kita berikan kembali kepada yang bisa merasakan, yang tidak bisa cuma haleluya, haleluya, Sering
Kuasa Tuhan yang ampuh menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan dalam melalui perjamuan kudus ini kami boleh semakin menjadi satu di dalam. Bila kami boleh tinggal di dalam Engkau dan Kau boleh tinggal di dalam kami, sama seperti Engkau ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam. Di dalam nama saja Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kucintai dan kulayani. Maka berdoa dan percaya. Mari semua jemaat yang telah diberkati oleh perjamuan kudus ini dengan iman kita katakan. Amin. Satu dua tiga. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Paling Kali dan Berlibat, dan kepada Yesus Kristus sebagai yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, yang bangkit dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang memeriksa dan menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, bersyukur